Albumnya banyak itu ya kayak ini aja sih, gue balas dendam aja sih sebenarnya. Gue menyayangkan dia keluar gitu ya, maksudnya nggak gabung lagi itu sebenarnya dia partner gue. Amerika pernah gue main New Orleans. Gue pikir tadinya Bali bakal seperti itu gitu. Malah banyak preman yang ke situ. Iya. Preman-preman luar negeri. Gue nanya pas ketemu dia, itu lagunya bisa gue ambil nggak, Mbak? Bikin lagu baru aja gue nih. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Halo Sobat Rocker, bersama lagi ngorok kembali ke sini. Gua Agil. Saya Razi. Dan kedatangan tamu yang luar istimewa. Saya Gugun. Yes. Gun, seneng bisa lo bisa datang ke sini Gun. Gugun ini orangnya rendah hati dan tidak sombong. Siapa bilang? Gak jadi deng, dia sombong. Lo sehat bro ya? Sehat. Topi kayaknya keren banget lo. Lokal luar, spill dong. Ini buatan Bali sih namanya. Lo, Lokal Fred. Ya. berarti pas lagi di Bali bikin atau lo mau pesen? Atau punya link di sana? Order. Oh dari sana. Keren tapi asli. Ya cocok sama dia sih. Iya kan? Iya dong, kan custom, namanya juga custom. Iya. Dilihat dulu mukanya, diukur pala, baru dia. Bener dia sombong. Dia sombong ternyata bener sombong dia. Lu ini yang gue tahu sampai saat ini, jujur dari kacamata gue, lu satu-satunya gitaris blues yang eksis atau terlihat konsisten di Indonesia ya. Gue belum lihat gitaris yang gue nggak tahu kalau di daerah ada juga, gue juga nggak tahu. Tapi yang saat ini yang bisa gue lihat lu boleh nggak gue tanya, lu kenapa kalau lu milih blues dari awalnya lu suka blues tuh apa karena atau memang lu solo memang dari sedih terus gitu? Atau ini pengen menyampaikan sesuatu tapi nggak bisa. Bisanya di musik. Kalau bicara kenapa blues, yang jelas sih gue suka ya. Terus gue ngerasa musik blues tuh lebih banyak kita untuk bisa mengeksplor di blues gitu, untuk masuk ke rock atau jenis musik jazz atau soul, pasti ada garis besarnya adalah blues gitu. Iya sih. Terus kenapa bawain gitu sampai sekarang gitu? Karena gue ngerasa tuh di Indonesia musiknya kan sebenarnya kalau untuk industri bentuknya hampir sama semua ya. Ya betul. Kalau kita bicara Semana-mana sama. ya sama gitu ya. Nah di sini gue pengen main musik yang belum ada gitu loh, yang belum ada, maksudnya untuk menjadi industri ya musik blues sebenarnya belum ada sih, sebenarnya ada cuma nggak menjadi. Ya mungkin belum kelihatan saat ini. Kalau ya mungkin tadi gue bilang dari gue sendiri atau beberapa teman-teman gue bilang kalau bicara musik blues itu mesti lu yang diajukan. Mestinya jadi omongan tuh. Iya, pasti di list pertama tuh Gugun. Ya mungkin karena itu tadi gue konsisten aja gitu loh mainin musik blues. Terus produksi albumnya kayaknya paling banyak. Iya, dia berani terjun di industri bandingkan dong. Iya, kenapa gue bikin albumnya banyak itu ya kayak ini aja sih, gue balas dendam aja sih sebenarnya. Balas dendam? Ya kan karena dulu mungkin di era awal-awal 90-an tuh kan band harus masuk label gitu ya. Betul. Dan di tahun 94-95 gitu gue coba untuk masuk ke record label yang ada ya, boleh dibilang ya industri ya. Major label gitu. Major label. Itu lagu gue tuh nggak pernah bisa diterima gitu loh. Siap. Dan dianggap minoritas ya.
belum sampai ke situ sih, bukan minoritas sih mungkin karena ada sentuhan musik itu tadi kali ya, ada bluesnya, yang gitu-gitu mungkin para penyeleksi musik dari penyanyi atau band itu mungkin berpikir ya musik blues nggak laku untuk dijual Ya. pada saat itu ya. Benar. Gue setuju sih. Soalnya gue juga ngalamin kebetulan ya. Kita umuran kita sama. Dia salah satu pelaku sejarah. Kayak nyesel deh gue ngomong. Enggak, tapi gue ngerasain. Dulu kalau nggak nyodorin lagu mesti diseleksinya, wah ini kurang balad, kurang pop, kurang segala macam. Kita nggak bisa jual rock, nggak bisa jual apa-apa, susah. Dan gue tuh, jujur gue juga kekecewaan sama label zaman dulu. Itu yang nyeleksi itu juga belum tentu Taste musiknya bagus. iya. Jadi karena apa? Ya mungkin ya tuntutan kantor lo mesti jual gini, bosnya ngomong gini lo mesti gini. Kayak label yang waktu itu begini tuh lagunya laku lo mesti kayak gitu. Iya, jadi dia mencontoh apa yang ada. Oh, bikin kayak si ini dong. Iya. Nah, itu tuh. Harus kayak gitu. Akhirnya suatu Indonesia sama karakter. Akhirnya sama semua gitu loh. Cuman baru lu yang robos ya. Jadi gue 94 95 itu kan dari Murah, Power Slam. iya memang itu. Iya. Sket, Slang, Slang. Dewa, Gigi. numpuk tuh makanya. Iya benar. Bener sih. Itu yang ya salah mungkin mewakili kekecewaan zaman dulu ya mungkin ya. Kayak gitu karena label itu seperti itu. Makanya sekarang kan lebih orang ke ini label ya. Iya, lebih underground indie, semua. underground. semua. Istilahnya Mereka gitu. mau ngapain aja sih bisa gitu. Ada untungnya sih medsos sekarang itu membantu banget. Sangat. Sangat bantu banget. Cuman ya gitu tadi. Kita mesti berkompetisinya lebih tight lagi karena semua dimudahkan kan. Tapi dulu sebelum masuk ke blues tuh apa langsung belajar tuh blues atau Enggak lah. Musik gue dulu mungkin waktu kecil ya gue suka dengar musik-musik Indonesia ya. Musik kayak Iwan Fals, Ebit G. Ade, ya Gomloh, ya di era gue kecil industri musik Indonesia kayak gitu gitu. iya. Yang ada kita nonton TV setiap hari Minggu, lagunya itu. Iya. Begitu gue udah gede baru mulai ya gue terpengaruh dari kakak-kakak gue sih. Ya dengerin musik 80-an, ada The Police gitu, Toto, Stevie Wonder. Gue mempelajarin itu. Terus lebih gede lagi gue suka The Beatles, The Rolling Stones. Ya maksudnya sebenarnya itu kan udah ada unsur blues ya, cuma kan namanya anak kecil mana tahu. Gue yang penting gue bisa mainin gitarnya gitu loh. Gue sambil nyanyi, jamel long tape gitu kan sambil. Berarti file-file itu sudah mulai tersimpan. Tuh. Iya, jadi kayak gitu ya, begitu masuk di akhir-akhir 80-an udah gairah musik hard rock, metal gitu-gitu kan ya, pengaruhnya juga di situ banyak juga gitu. Jadi musik industri ya di Indonesia juga sebenarnya musiknya udah berubah juga. revolusi? Udah mulai berubah juga. Lu ingat pertama kali lu beli gitar pakai uang lu sendiri kapan? Pakai duit gue sendiri. Tahun berapa ya? Gue beli Fender Telecaster, gue ingat. Masih ada sampai sekarang? Udah gak ada. Udah. Mana? Lu jual? Gue jual. Biasa. Buat beli topi enggak kan? Enggak ya? Buat bayar kontrak. Ngomong-ngomong gak enak dari tadi. Buat isi token. Gue gak enak. Oh, buat kontrakan. Kan dulu anak dulu zaman lebih seneng ngekos. Biar gak kedistrak sama yang di rumah. Tahun berapa tuh ya? Mungkin sekitar tahun 97. 97. Oh, dolar belum naik berarti masih. Iya, harga gue suka pakai Fender dulu. Gue Lokal apa luar? Malu-maluin. Jepang. Ya, Fender Japan itu ya berapa sih harganya? Cuma 1 juta gitu. Ya tapi sejuta zaman dulu lumayan. Wow, udah Lumayan bisa dapat banget. motor second. Yo, gila zaman dulu kan lumayan angka segitu kan. Tapi sebelum memilih musik blues itu mempelajari nggak sejarahnya blues itu seperti apa gitu? Kenapa sih blues itu seperti ini? Oh, Apa Oh, historinya kalau blues. itu dengan
identitasnya sebagai orang hitam. Gue belum mempelajari sejarah seperti itu. Enggak, ya? Menurut gue sih nggak penting juga. Uh, Jadi waktu masih kecil, SMA lah taruhnya mungkin. Gue tuh kelas 3 SD masuk kursus gitar klasik. Ya namanya orang tua mungkin karena dia lihat gue senang gitar ya dimasukin Lu sempat kursus iya. klasik? klasik. Gue nggak ngerti apa-apa juga tentang klasik pada saat itu. Cuma waktu gue masuk, guru gue praktekin gitu, main solo kan. Wah bagus nih, seneng kan. Ternyata harus baca buku. Nah ini nih, berarti kan harus belajar kayak di sekolah gitu Iya. kan. Kita harus belajar baca gitu. Tapi yang ilmu yang gue dapat di situ ya banyak banget sih. Jadi kayak yang anak kecil dulu kan positioning jari itu belum bener gitu kan. Kalau klasik kan udah diajarin tuh dari dasarnya banget. Belajar tempo. Power grip itu juga diajarin. Oh, gitu loh pokoknya itu ilmu banget. Terus gimana posisi. Iya. Terus itu lama juga sih gue belajar klasik itu. Terus itu sempat berhenti. Karena bete suruh baca? Enggak. Ya itu tadi ya. Apa ya? Soalnya gue ngalaminnya gitu kok. Apa namanya? Karena gue tuh pengen belajar musik tuh ya sambil nyanyi Iya, gitu ya. iya. Sambil bawain lagu yang kita suka gitu ya. Bukan yang instrumental yang Iya, iya. Iya. aduh. Lu masih mending gitar, masih deng. Gua drum tuh. Ini ngapain tokolan gua baca, gua tak duk tak duk duk. Kapan duk tak duk tak kapan gua? Suruh duk tak. Waduh. Setahun doang gua bertahan. Jadi waktu itu kelas 1 SMA gue masuk lagi. Karena temen gue kita belajar ini daripada kita bengong-bengong aja gitu. Ya udah masuk lagi, ternyata gurunya yang sama. Loh, kamu ada di sini lagi? Kamu insaf, mau belajar lagi. Mau belajar lagi? Iya mas. Gitu. Ya udah, bawa lagi buku yang terakhir. Gue nyari-nyari lagi dong buku terakhir kan. Masih ada. Masih ada, karena masih suka baca-baca juga. Itu Gua, gak dijual buat bayar kontrakan juga. Deh. walaupun gue udah nggak ini ya, udah nggak les lagi. Cuma gue kadang-kadang suka Ya, ini aja buat ngingetin kromatiknya gitu. not balok itu kalau nggak dibaca kan lupa. Ya. Lupa. Ya sekarang gua udah baca udah Ya kan? tutup. Terus mulai lagi itu paling nggak ada sebulan gue inget nih gue masuk situ. Gue inget banget tuh di tempat les tuh ada toko musik. Berikut toko musik juga Yamaha pada saat itu. Di situ kan banyak gitar elektrik tuh. Jual efek-efek Yamaha segala macam, drums. Ya sebelum masuk kelas, gue sama temen gue main dulu, pinjem gitar nyobain gitar elektrik. Wah, gue udah main musik rock lah. Jamming pokoknya lo sama teman-teman. Iya pokoknya berdua tuh jamming. Nggak Temen tahu gue lagunya main bass. Ya gue inget ya Motley Crue yang gitu-gitu lah. Yang model-model gitu. Iya. Pas masuk loh, kamu udah bisa main musik kayak gitu. Oh, guru bilang gitu. Sebenarnya kamu nggak perlu belajar klasik lagi deh. Gurunya minder. Maksudnya tuh mungkin Sorry Pak Guru. kayaknya lebih tertarik musik kayak gitu lebih interesting sih sebenarnya dibanding klasik itu kan karena penampilan kita juga nggak klasik banget pada saat itu. Naik motor ya pokoknya gitu-gitu nggak steril lah. Musik klasik itu kan steril kan. Yo, sekarang lu pakai rock and roll gitu. Ya. Jadi di akhir pelajaran tuh dia tulis, kamu kalau mau main musik kayak gitu lebih bisa lagi, kamu harus belajar blues pentatonik. Wih, apa nih? Oh, itu triggernya. Itu triggernya sebenarnya, blues Awalnya pentatonik. Karena kan dulu belum ada informasi tuh, kayak gue tinggal di kampung lah gitu kan di Riau. Nggak ada informasi seperti apa Oh ya? iya, lo Sumatera ya? Jadi informasinya gue cuma nggak pernah tahu lah yang namanya blues pentatonik itu seperti apa gitu. Dia tulis dong di whiteboard, tulis kayak gini. Dia contohin pakai piano mainnya, neng 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 neng.
Nah ini mainnya di C nih. Ini kamu bisa main di A, di E, semua ini pentatonic box. Mikir kan, gue coba main kan. Lah yang begini-gini udah sering gue mainin gitu. Kalau gue ngulik-ngulik lagu-lagu barat gitu ya. Berarti ya ini sebenarnya kamu udah ya kayak tadi saya dengar kamu di depan main gitar elektrik. Isinya tuh sebenarnya ini gitu loh. Cuma supaya kamu lebih tahu secara teori. Tapi lu tahu yang lu mainin itu nggak tahu kalau itu blues basic dari blues pentatonic itu Nggak tahu gue. Gue Berarti nggak lu tahu. feeling lu dari situ, main lu dari Iya, situ. karena kan kita mencontoh kan. Lu dengerin Iya. lagu-lagu The Beatles yang rock and roll gitu kan Hit solo-solo back gitu. atau apa gitu. Giring aja ya. Iya. Giring. Wah, kayak gini gitu. Ya udah kamu pelajarin ini kamu bolak-balik aja. Besok kamu jangan datang lagi, jangan belajar lagi. Nanti benar gurunya minder. Jadi besok jangan datang ke sini Lebih rock lagi. and roll. Pak, saya udah bayar setahun loh, Pak. Jadi gue mikir, ya udahlah, gue sebenarnya main musik tuh pengen main gitar ya sambil nyanyi gitu kan. Nggak yang lagu klasik kan nggak ada Iya, nyanyian. nggak ada. Tiruriruriruriruririr. Tereng. Tereng. Dari musik. Nah dari situ ya akhirnya gue gampang gitu loh untuk mengulik sebuah lagu yang lagu rock ya. Pas denger solonya, wah blues pentatonic semua nih. Iya. Terus semuanya bermain pentatonic semua gitu. Oh, ternyata semua itu di gitu loh. dunia tuh pakai basic dari itu ya. Heeh. Nah itulah gue tertarik. Ya ditambah lagi ya, di era itu gue udah mulai banyak tahu Stevie Ray Vaughan, Oh, B.B. King gitu-gitu kan. Stevie Ray Yang- Vaughan. Buddy Guy belum. Gue cuma 2 itu sih patokan gue dulu. Ya sama Jimi Hendrix, cuma Jimi Hendrix lebih rock lah ya. Bukan blues. Ya B.B. King sama Stevie Ray Vaughan. Ya dia lebih bluesnya Ya lebih blues, kental. blues kan, Yes. blues. Real blues. dia bilang. Electric blues. Tapi bokap musik. Maksudnya bokap Enggak, bokap itu senang musik aja. Oh pendengar ya. Iya, enggak. Yang berarti abang-abang lu di rumah itu yang main gitar bener, yang maksudnya terlibat sama masuk internet. Enggak ada sih, mereka cuma bisa-bisa gitu doang. Jadi, Ini cuma lu nih berarti yang terjun bener-bener ya. cuma gua doang. Jadi kadang-kadang dia bawa temennya main gitarnya boleh dibilang bagus itu dibawa ke rumah terus gue diajarin gitu kan waktu gua masih kecil. Atau gue diajak ada beberapa yang punya kayak alat musik lengkap gitu ya gue disuruh nonton gitu. Ya. Mereka main. Terus ya pas gue SMA ya sekolah gue punya alat musik gitu. Jadi udah terus gue juga udah mulai serius. Bokap gue juga wah kita beli drum aja yuk. Pokoknya di rumah tuh dilengkap. Iya dibeliin ampli gitar, ampli bass. Jadi gue sama teman-teman gue bisa di situ main terus kan. Jadi ya sebenarnya masa muda gue cukup musikal sih. Ya tapi orang tua kan support banget sama lu. Support banget. Support banget. Iya kalau itu. Berarti memang lu dari awal dah akhirnya kecemplungnya di situ ya, dari gitaris. Iya umur 6 tahun lah gue dikasih gitar, disuruh belajar itu, ini gitar. Tapi memang boring sih belajar basic itu boring banget. Karena diperkenalkannya satu persatu. Secara kita di luar sudah bisa dari level yang itu. Dan waktunya singkat banget, Iya. cuma berapa menit gitu nggak ada sampai sejam. Terus guru di sini, sorry, gue bukan membuka ya. Mungkin guru gue doang kali ya. Cuman gue dapat guru itu yang kamu pelajari ini terus gurunya keluar. Wah itu banyak tuh kayak gitu. Hampir sekolah-sekolah tertentu seperti itu. Iya banyak tuh kayak gitu. Sampai gue ketemu guru, ada satu guru, gue nggak tahu kalau dia guru. Anaknya itu difasilitasi drum, anaknya temen gue. Kadang-kadang join main drum, bapaknya cuma ngasih nih, kamu main ini, kamu belajar ini. Ya, jadi gue dikasih pelajaran drum, tapi kok bukan seperti buku atau tapi bentuk groove, bentuk fill in segala macam. Kok beda sama guru-guru yang gue ajar. Ternyata itu gue nggak tahu. Setiap gue ke situ kadang-kadang ketemunya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru ketemu sama bokapnya teman gue. Ternyata dia guru perkusi di sekolah musik konservatorium Jerman.
Gue nggak tahu. Jadi yang dikulik sama dia itu anunya apa? Sifat lo. Terus gue berpikir pantesan, sekarang ini gue berpikir pantesan di dunia itu drummer, gitaris semua kok berkarakter semua. Karena gurunya ngulik dari itu. Jadi semua masing-masing punya karakter. Kenapa kok Eddie Van Halen juga beda? Padahal yang dimainin tadi Blues Pentatonic. Iya. Yang terus misalkan Steve atau Joe Satriani atau semua kok sama tapi kok beda. Tadi itu gurunya ngajarinnya gitu. Iya. Kalau di Indonesia kan mungkin Iya. gue pengen jadi kayak guru gue deh. Iya. Jadi gue suka punya sama. karakter jadinya. Iya. Tapi ya sorry bener rata-rata kalau yang jebolan sekolah-sekolah itu kadang-kadang mainnya kok mirip sama ini ya. Oh ternyata muridnya ini. Mainnya sama ini ya muridnya ini. Dari Iya. situ gue waktu sempat ngajar sebentar itu gue gantiin teman gue di Yamaha. Gue buku nomor sekian. Gue cari tahu, gue aplikasiin tuh guru gue dulu dikulik ininya dulu gimana supaya lu bisa nge-groove, gimana lu bisa cinta sama sound lu. Akhirnya oke. Sayang gue gak gue terusin itu dulu. Keburu gue ngajar balet. Ngajar balet. Ngajar banget. Gak ada murid sama sekali. Potongan gue gak balet banget. Nggak takut keselimpet kayak gitu. Kenapa untuk jadi vokalisnya sekalian gitu? Apa saat itu mau bikin band, vokalisnya nggak ada nih, gua aja deh, atau gimana? Ya sebenarnya bukan itu sih. Memang gue dari pertama kan tadi gue bilang gue pengen nyanyi, pengen nyanyi main gitar gitu. Karena waktu gue masih kecil gitu, gue pernah lihat Bruce Springsteen Iya. main gitar sambil nyanyi kayak keren juga. Gitu. USA. Iya kan, keren. Terus gue ingat di awal-awal gue SMA lah gitu ya, gue pengen punya band trio gitu, tapi nggak kesampaian juga gitu. Akhirnya ya ada main gitar, vokal juga bareng-bareng nyanyinya. Formatnya kayak The Beatles gitu. Iya. Cuma kan di zaman itu eranya Metallica, udah kita mainnya Metallica. Jauh banget dari Beatles ke Metallica. Jauh banget. Tapi memang lo udah fix memang ya kalau lihat dari sekarang seorang melihat lo tuh blueser banget ya. Iya. Bukan dari looknya aja lo udah kelihatan gitu loh. Fashion lo udah kelihatan, looknya udah kelihatan lo blues. Sebenarnya gue tuh nggak mau ngeklaim gue Ya lo blues man. nggak bisa ngeklaim kan pasti orang luar. Karena gue membuat musik juga di album-album itu juga punya cerita yang berbeda juga gitu loh. Maksudnya nggak 100% blues gitu. Karena gue suka juga musik-musik di era 90-an gitu yang changes-changesnya bukan blues ya. Iya sih. Jadi banyak juga orang mikir Gugun rock itu. Ya memang rock juga. Karena era itu Iya. yang masih bisa eksis bisa ngumpul bareng ya lo harus ke situ karena genrenya itu kebetulan. Maksudnya juga kan kalau kita dengerin banyak ya idola-idola blues gua gitu ya. Nggak semuanya mainin blues juga di dalam satu album tuh pasti ada warna lain gitu. Contohnya Gary Moore gitu kan. Iya. Dia ada pop, ada rocknya juga, 80s rock malah gitu. Iya. Tapi tetap ini karakter bluesnya kuat karena dia seorang kuat, blueser gitu. Karena dia ya soulnya di situ. Iya, soal itu. Makanya timbul karakter kan akhirnya. Jadi wah image-nya lu kayak gini, lo main apa aja lu tetap lu gitu loh. Kebentuknya jadi kayak gitu. Sekarang kalau orang di luar kan bilang gitu. Tapi lu pernah tinggal di stage? Nggak pernah. Lu pernah di luar nggak? Nggak. Gue yang mau tanya, band lu yang ada bulenya itu kemana sekarang? Ya itu Basis ya? si Jono ya masih. Dia keluar di 2015 dia keluar. Oh 2015 dia keluar? Lusir enggak? Mungkin Lu dia merasa deportasi. mentok kali ya. Jadi kalau gue sih ngelihatnya ngapain lagi kita nih? Kita udah dikenal, udah ini, kita udah main di sini, di festival ini, udah masuk TV, ngapain lagi kita nih? Stuck ya? Itu pertanyaan yang lucu kalau menurut gue sih. Iya.
ya jalanin aja gitu. Iya benar. Ya lu mesti tetap bergerak. Dia ya, terus dia juga udah masuk di dunia pertelevisian juga kan. Udah mulai lain gitu. Iya benar. Udahlah. Jadi sebenarnya gue menyayangkan dia keluar gitu ya. Maksudnya nggak gabung lagi itu sebenarnya dia partner gue. Dia tuh di band dia tuh partner lah. Jadi Lu lebih klik ke dia gitu ya karena dia merasa dia nggak mau gue bekerja sendiri gitu. Dia akan Dari awal bentuk GBS itu. iya. Jadi dia andilnya cukup lah, cukup gede gitu lah. Dia nggak mau yang ya kayak bikin musik gitu. Gue udah susah payah gitu kan, gue nggak keluar rumah bikin musik gitu. Pasti dia datang, sini gue bikin liriknya. Section lirik gue yang bikin, ya gue tetap yang bikin ceritanya kan. Iya. Cuma dia yang Ya. Moles-moles lah. poles Ya, gitu poles-poles. kan. Pokoknya ada kayak gitu lah. Jadi nggak diem aja gitu. Wah, lu cukup cukup Ya gue ngerasa yang oh shit, kenapa harus keluar? kenapa harus ya karena gue ngerasa tuh mungkin passionnya untuk main musik tuh udah mulai redup sih. Gue denger dari beberapa media waktu dia keluar tuh katanya lu nangis-nangis. Kagak. Kayak putus cinta. Gitu. Bukan masalah itu sih, kayak gini, dia keluar itu udah ada karena kita ada beberapa kontrak main itu loh. Yang aduh gue kan harus nyari pengganti yang Gila. aduh. Ini kalau nggak jadi, waduh, hilang cuan gua nih, gua gimana nih? Waduh. Bukan itu, kena denda gitu bentar. Kena denda. Penaltinya. Wah, kena denda nih ada beberapa gitu di depan kan. Jadi dia dadakan dia keluar itu bro. Apa? Dia keluar itu dadakan, maksudnya dia resign Enggak dadakan. sih, sebenarnya udah ada indikasi pengen Main resign ya. udah ada mulai standar lah anak band. Tapi dia tahu kalau dia ada kontrak kan, Mas Ian? Apa? Ada kontrak show, dia pasti tahu kan? Tahu. Waduh, maksudnya PR dong lu nyari basis. Ya, kalau gue sih sebenarnya udah tenang aja, gue yang bertanggung jawab. Ya, Orang siapa nggak mau main sama Gugun kan? Gila, Gugun gitu. ya gimana ya, jangan sampai ini juga gara-gara satu orang terus Ya. lu nggak jalan gitu-gitu. Ya benar. Karena dari awal juga gue sebelum dia gabung gitu, gue juga udah jalan gitu. Jadi lu komit bener ya sama ini Ya ya? jadi karena ya ada dia ya mungkin bisa lebih bagus kan, Ya. bisa lebih ya beda lah ininya, perjalanannya jadi lebih lah dari yang sebelum-sebelumnya. Ya dia komit banget, berarti dia bermusik komit. Setelah Jono itu langsung ke Fajar ya. Fajar, Iya, pacar ya. Fajar kan memang session player terlaris. Pak dosen. Iya. Session player itu juga dia karena dia nggak sebenarnya passionnya bukan di blues atau blues rock lah gitu ya. Dia lebih ke, gue pernah nanya ke dia sukanya jazz, kalau jazz pop sekalian. Jadi dia bergabung itu karena dia lihat ya tadi yang lu bilang gue konsisten gitu. Iya. Gue konsisten dan apa ya, ada program-program lah pada saat itu gitu loh. Biasa band kan nge-band nih tapi nggak ada program ke depannya ngapain gitu. Mau ngapain aja, di sini mau ngapain, Iya. kita kok gini-gini aja kan. Nah, Terus kita kan selalu ngapain nih, nanti pokoknya pengen sesuatu yang baru gitu. Ada rencana-rencana ya pada saat itu Plannya ya. apa gitu. Mau ngapain, ada planning-planningnya itu. Mau bikin apa nih begini. Ya memang kalau orang udah total biasanya gitu sih. Suka mencari sesuatu, kayak haus gitu loh. Kayak haus harus ngapain. Cuman orang, ini yang gue sampai sekarang gue gak ngerti. Banyak orang bisa main blues, main gitaris ya teman-teman kita lah, teman-teman kita. Lu teman-teman gue yang gitaris, lu kalau main blues, lu bisa main blues tapi ininya enggak. Kenapa itu? Kalau katanya si itu siapa sih orang hitam yang itu? Anunya, astaga lupa dia bilang. Easy to play, hard to feel. Dia tuh punya semacam celoteh omongan yang lu mau main blues gampang. First of all, you to be black.
You have to be black. Dia bilang itu, talk with the soul, walk with the rhythm. Dia bilang gitu. Kalau lu dapat itu, lu main blues pasti oke. Itu di film apa gue lo ya? Gue lupa apa. Lu udah sampai mana aja kalau di luar? Inggris, terus Belfast, Irlandia, terus gue pernah main di Shanghai juga dulu, di Shanghai, China, terus Malaysia deket-deket ya, Malaysia, Singapura pasti lah, di Amerika sama Belanda. Belanda udah beda. Amerika jangan bilang lu di New Orleans, enggak? Amerika pernah gue main New Orleans, pernah. Sombong. Pertama kali gue bilang sombongan. Oke. Coba lu ceritain nih, Aris. Barangkali gue bisa gebukin lu di sini. Gila, gue iri banget tuh. Gue iri banget. Gue pengen banget nih, Aris. Ya New Orleans tuh kotanya sangat musikal ya. Begitu lu landing, landing keluar dari pesawat masuk ke bandara itu musiknya udah jazz man. Di speaker di pojok-pojok itu udah Miles Davis gitu-gitu, model-model begitu. Pokoknya brass section di mana-mana gitu. Oh my gosh. Itu kita yang wah gila, keren banget. Keluar dari situ tempat nunggu bis. Ya, shelter itu. Itu kita dengerin jazz terus. Ding 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 ding. Nah, gue udah mikir wah gila nih, gila. Ke hotel, sampai hotel sama musik Lobby gitu hotel juga, lobby hotel juga gitu. Kalau di sini kan kita masuk lobby hotel, lagunya kayak Niji kan. Klarinet. Kalau di situ kita semangat Rambutnya belah pinggir. denger musik Poni. jazz New Orleans style gitu ya. Jadi gue berpikir, gue nggak tahu mungkin dengan musik kayak gitu tapi suasananya dapet gitu loh, nggak belang Yang gitu. tadi lu bilang vibes-nya dapet. Iya, vibe-nya dapet banget gitu. Dan ya gue dapat dikasih tahu lah gitu sama teman-teman yang Dari siapa? lu harus, Enggak, itu kok lu bisa sampai ke Amerika tuh? Main itu ada agent yang bawa atau ada sana yang atau memang ada niatan lu mau berangkat ke sana sendiri? nggak ada agent. Ada agent. Ada agentnya. Lu harus ke Bourbon Street. Apa yang ada di Bourbon Street itu? Masa lu nggak pernah nonton film sih? Ya mungkin gua nggak ngeh aja gitu. Bourbon Street itu isinya kiri kanan tuh klub semua. Iya. Restoran, klub, pokoknya tempat hiburan. New Orleans ya, orang kalau ke New Orleans cari hiburan di situ. Iya. Bourbon Street. Ya udah jam begitu malam, gue dan teman-teman gue kesana. Ada gerbangnya, Bourbon Street. Welcome to Bourbon Street. Gue begitu masuk gerbangnya itu, vibe-nya tuh kayak langsung berubah, kayak kita kayak masuk ke satu Dimensi lain. dimensi lain. Lo kena voodoo berarti di situ. Ya mungkin sih gue nggak tahu ya. Kena magic. Biasanya kalau orang yang percaya Tuhan pasti berasa. Kalau orang nggak percaya Tuhan nggak berasa. Asik. Iya kan? Kalau Sama orang nggak kamera percaya itu Tuhan, harus nggak percaya Tuhan pasti apaan sih? Tapi karena gue percaya sama Tuhan, iya benar ya. Ini kayak ada suatu kekuatan yang berbeda nih gini. Kiri kanan klub itu musik, setiap tempat itu ada musik. Klub. Musiknya jazz blues, pokoknya Jazz blues gitu lah. gitu deh pokoknya yang ini kita mau kemana nih ya? Sini enak nih musiknya, situ enak juga. Udah kita jalannya sampai kita muter-muter dan kiri kanan itu banyak yang di pojok-pojok gitu ya, agak sedikit rough. Itu banyak yang ngamen pakai gitar akustik, slide. Terus yang main brass section gitu ya. Mereka ada combo misalnya berempat main musik ya New Orleans. Iya. Itu tuh yang wah gila musisinya hebat-hebat semua. Ngamen aja kayak gitu ya. Ngamen aja kayak gitu udah. Itu memang
Kalau lu pengen ngerasain vibe lu sebagai musisi nih, lu harus ke situ. Tapi bener, gue pernah dengar dari teman gue yang pernah ke situ, dia bilang gitu. Dia pernah lihat si keyboardisnya Toto siapa? David Page. Terus Sting. Jadi orang-orang itu kadang-kadang suka meluangkan waktu untuk situ hanya untuk jamming. Iya, bener. Karena, bener ya? Bener. Gue bener bu. Jadi mereka tuh liburan. Iya. Steven Tyler Iya, ke situ. liburan terus ke sana, ntar mereka jamming aja tuh sama band-band yang ada di situ. Jadi seorang ini public figure atau musician terkenal aja masih haus ya. Iya. Untuk ketemu orang-orang itu. Mereka mungkin melihat ada yang beda dari mereka yang dia nggak punya kali kan. Jadi mereka mau ke sana. Jadi kita kapan ke sana? Habis lebaran. Gue diongkosin sama Razi. Ngorok, inget ya? Razi yang bayarin. Tapi kalau di sini kan kalau kayak gitu kan harus Satpol PP datang. Gugun ikut lagi Gugun. Tapi lu sempet main ya? Main. Gila lu apa rasanya lu main sama orang-orang kayak gitu bro? Ya sebenarnya sih kalau ngelihat Pasti lo ada rasa sendiri ya pasti kan? Gila main gue. ya sebenarnya gue agak-agak wah gila nih, gue harusnya kayak harus bisa ngimbangin juga gitu, bunyi-bunyiannya gue harus kayak gitu Iya, kalau enggak bener-bener slow banget main. kalau enggak kan malu gitu. Banget. Kalau kita skill kita terbatas gitu kayaknya Iya. ngeri juga nih di dia. Gue kalau kasih kesempatan di Bourbon Street gue harus main gitu, gue mendingan jadi kru bro. Jual itu aja, Atau jagung bakar di depan. gue jadi waiter setnya gak mau bawain mereka minuman gak mau. Gila gue jamming gila. Jual Yang jagung. main senior semua yang tamu tua. Wah gila. Tapi begitu dek aja rasanya wah, Tapi memang seru sih. Dan gue ngelihat orang-orang yang hadir di situ juga, maksudnya merasakan keseruan itu gitu. Iya. Maksudnya itu yang semua orang Yang lo tuh, bilang tadi vibe-nya memang beda. semua orang kayak exciting semua gitu. Iya, excited semua ya. Wih, di sini lagi gitu. Bahkan musisi pun kesana tuh kok ngeliat mereka main juga fun gitu. Iya, Kayak ketarik gitu. Kayak magis. Ada voodoo-nya. Ya itu maksudnya tuh bisa ada kayak gitunya tuh, tuh gimana tuh ada vibe yang positif vibe ya dalam Mungkin artian. atmosfernya semua itu di situ tuh. Lu kalau ke situ lu kayak bahagia tuh kan. Padahal lu nggak ada substan sama sekali, nggak ada. Terus jalannya Lu kayak bahagia, gila musik di mana-mana gitu. Lu berasa seneng gitu, berbunga-bunga gitu. Abang gue pernah ke sana. Abang gue ke sana, dia nyasar. Dia mau ke Bourbon Street, dia nyasar. Nanya sama orang hitam, itu kan sama black people situ, dia nanya orang hitam, dia tanya mau jalan ke sini gimana? Karena orang-orang lu tau kan tadi kan talk with rhythm kan, Iya, dia ngomongnya gitu. ngomongnya kan nggak habis, nggak selesai, nggak kedengeran. You got the right way, excuse me, pardon me, dia nggak ngerti. Where you from? Dia bilang Indonesia. Oh, ngomongnya kayak orang didikte tuh. You have to go there. Dia bilang, gua nggak stupid, gua nggak idiot, kenapa ngomong gitu? Karena orang itu kalau ngomong kan lo sendiri kan? Iya kayak gitu. Ya kan ngomongnya kan lo sendiri. Ada nadanya gitu. Ngomongnya ngeblues gitu, ngerap. Ternyata kalau di sana lo harus pintar-pintar menghafal. Orang-orang itu kalau ngomong gimana? I want you get your head. Gak dengeran. Padahal I want to get your head. Gak dengeran. Dihabisin segitu doang. Wah seru. Ya Bourbon Street tuh ya banyak turis juga kan. Iya, sampai jadi kota turis juga itu. Apa? Khususnya musisi ke situ. Musisi. Lucky you man. I'm jealous bro. So jealous. Ya pengalaman. Gue kalau ada kesempatan. Nyesel sih gue nanyanya sih. Harus loh. Selagi masih muda kan. Gue muda. Kaki lu nomor berapa bro? Nomor kenal. Dia bahas tadi. Gila dia sampai sana. Aduh. Tapi di kita nggak ada sih kayak gitu ya. Kita nggak punya tempat seperti itu ya. Gue pikir tadinya Bali bakal seperti itu gitu. Cuma gue nggak tahu Bali tuh
Malah banyak preman yang ke situ. Iya. Preman-preman luar negeri gitu ya. Preman luar negeri, preman lokal juga ke situ. Sayang gitu. Gue inget tuh mungkin di awal-awal 2000-an musikal banget di sana. Iya. Harus ada- Enggak ya, sebelum Covid aja masih asik bro. Sebelum Enggak, Covid itu maksud maksudnya gue mulai tuh di era ya gue ke situ tuh akhir 90-an ya. Terus sorry ya. ya waktu di 90-an akhir gitu gue kesana gitu tuh. Terus 2000-an awal sampai 2005. Iya, itu, kafe-kafenya wah, itu masih seru. asik. Asik. Keren. Oh sempet jamming di situ. Iya, jadi kadang-kadang kita kan Kuta masih asik dulu. maksudnya wah libur kemana gitu ya? Band-band Ke reguler. Bali yuk gitu. Iya. Sambil nongkrong di tempat Iya. musik-musik itu kan. Cuma sekarang nggak kayak gitu vibe-nya. Iya. Mau lihat jazz yang tua, lu ke ini. Ada. Kemana? Ke Sanur. 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 Ih gila orang-orang tua-tua yang pakai kontrabas. Gila, lu mau agak-agak rock and roll dikit lu ke Kuta atau kemana. Dulu kayak gitu, sekarang isinya. Sekarang enggak. Gila. Sayang sih. Kayak Ibiza tuh lah, lama-lama nggak beres. Kayak Pulau Ibiza tuh, lama-lama kayak Bali tuh lama-lama. Bali kayak dia malah. kayak kehilangan itu, kehilangan vibe-vibe yang kita datang terus suasananya tuh yang musikal. Yang ngerusak orang kita sendiri sih, Bang. Kayak orang kita sendiri terlalu deh. Orang Bali juga gua agak kecewanya sama sebagian orang Bali, sorry to say. Orang Bali itu terlalu welcome sama pokoknya tamu bule, wah diagungkan. Sekarang lihat mereka, ya kan? Malah sekarang yang menghidupin banyak turisnya orang lokal sendiri. Iya, dulu Bali terlalu mengagumkan. Sekarang bulenya rese semua kurang ajar. Diusir sama pecalang, lawan. Mabuk, bawa lari Udah truk. berani ngelawan itu yang Iya, ya. kabur bawa truk, tabrak, matiin orang. Ya, Bali. Pendatangnya juga terlalu sekarang. Ya semoga Bali bisa lebih baik. Biar kayak New Orleans sih. Keren tuh. Isinya black semua. Yo man, what's up? Kota yang musikal gitu ya. Ada. Give me some rhythm, baby. Dia bilang kayak gitu langsung. I love it, baby. Wah, Balik lagi ke GBS. GBS total berapa album? Bukan? Official Saking banyak ya. officially sih 9. 9. udah 9 album. Tiga itu kayak kompilasi sih. Ada yang gue rekam ulang. Ada recycle. Lagu gue sih, Oh. yang lama tuh. Jadi ada 9 album, bro. Kenapa? 9 album. 11 sih. Kalau dimasukin kayaknya. 8 album officially. Wow. Gue pernah setahun pernah gue bikin 2 album dulu. Serius lu? Iya, jadi waktu itu gue dapat deal rekaman. Sombong. Sebenarnya sih bukan sombong. gugun sombong banget. Gue menceritakan betapa menderitanya gue dipaksa sama temen-temen gue, sama manajer gue. That's a blues, man. Gun, kita harus bikin 2 album nih. Yang satu yang gue dapat deal ada sama Grooveyard Record itu di New York. Jadi gue akan bikin tuh ada album khusus yang buat di New York itu, Lu album khusus yang buat di sini. Tapi dengan lagu yang berbeda. Wah pecah juga kepala gue nih. Iya. Waduh gimana ya? Distribusi lu sampai ya? Sampai ke sana ya? Iya. Ya lu bikin Gue ada 3 album eder di sana di Grooveyard Record itu. labelnya boleh lu kasih tahu? Grooveyard Records. Grooveyard Records. Grooveyard Records. Kontrak sama dia. Kontrak sama dia 3 album. Kontraknya sama kontrak di kita beda banget ya? Mereka simple aja sih. Iya. Simple langsung ke angka aja langsung. Gak pakai macam-macam. Legalnya? Ya legalnya pakai di sana. Tapi ada kan, maksudnya lu kontrak sekian-sekian,
agenda lu setahun sekian, ada gitu nggak sih? Udah agenda lu setahun show sekian, ini berapa kali gitu, ada gitu nggak? Maksudnya show gimana? Nggak, label kok biasanya ya label di sini Indonesia enggak, itu kan kontrak sekian nanti setahun agenda lu promo di sini, promo di ini. Oh promo. enggak. Nggak ada gitu. Enggak ada. Dia enggak sampai situ. Cuman jualin. Dia yang bagusnya dia waktu itu ngubungin gua waktu itu di email. Karena dia lihat video-video gua waktu itu. Oh. YouTube. Dari itu. Terus dia mungkin tahu kan yang namanya musisi itu pasti ya mau nggak masuk, pasti kan kita mikirnya kita dapat apa sih gitu. Dia langsung nih sekian $, lu rekaman, nanti ininya masternya kirim langsung ke dia, nanti dia yang mixing mastering segala macem. Oh. Ya udah gue lihat dia kirim uang sekian $1,000 kan. Wah banyak nih dah. Ya maksudnya studio di sini kan nggak semahal yang dia kira kan. Tapi buat gua lu pelit bro. Lu berapa sekian $1,000 mobil lu masih butut aja. Mobil dia masih mobil perang loh. Mobilnya kalau nabrakin Metro Mini berantakan Metro Mini-nya tuh. Nyetir di Jakarta tuh. Gua setuju sih Apalagi di Depok gitu ya. Lu ngantar anak sekolah terus di sebelah lu ada motor nyerodok gitu kan. Ngapain punya mobil mulus-mulus? Iya benar. Lu lagi speaker kesayangan apa? Yang penting mobil gua kenceng kalau gue sih. Power torsinya ada kan, ada power ya kan, torsinya dapat tuh supaya. Boros lagi. Sahabat Pertamax. Sahabat Pertamina. Itu mobil Gugun lagi di tol kenceng, ada rest area, ada pom bensinnya belok sendiri mobil. Aus. Gila, itu berapa cc mobil lu tuh? 2000. 2000 tahun, itu kan tahun lalu ya? 2005. Mobil tahun 2005, gila. Berapa tahun ya? 2005. Kenapa lu pilih mobil itu tadi tuh? Karena tadi tank itu ya, badak ya? Iya, mobilnya keras itu. Iya. Dia punya plat. Bukan main, Berapa kali tuh gue Kalau nyenggol orangnya jatuh. Gua ngetok hood lu aja tadi itu, gua kan kebetulan kumpul sama bengkel, suatu race otomotif gitu ya. Kalau gua ketok itu gitu. kayak 1 mili, Iya. 1 mili lebih bro. Bener, tebel banget. 1 mili lebih. Buset, kalau ngetoknya kenceng gua cacat tuh. Enggak Oreng lagi. kalau mobil sekarang kan kalau lu gedok masuk. Serius, bener. Serius, gue megang mobil sekarang, glong, sampingnya gleng. Iya. Apalagi LCGC ya, LCGC. Lu kecantol ini remnya motor, Iya, masuk deh. Masuk. Masuk. Blek, bolong. Kata temen gua, mobil sekarang itu 0,3 Mili. terus campuran sama babet. Babet itu di area vendor. Iya. Ya, Lu gitu. yang ngomong, nih tangkap aja Pak. Polda tangkap aja, bocorin Pak. Keselamatan masyarakat Indonesia. Ya. Lu mau bikin album lagi nggak sekarang? Gua bukan album sih, album kayaknya udah cukup gue deh. Konser ya? Show ya? Kalau show pasti, tapi Sombong. kalau untuk rekaman itu gue mau bikin single aja. Single nanti berapa bulan kemudian gue bikin lagi gitu. Gue tahu ada pertanyaan terakhir gue nih. Selama lu bermusik, player lu gonta-ganti itu sering? Sering banget. Drummer, basis, Drummer, basis, keyboard. keyboard pernah gitu. Berarti lu solo ya? Solis lu ya? Ya, gue sebenarnya tuh Bukan grup pengennya tuh ada bandnya gitu loh. Lu punya grup atau pengiring? Misalkan kayak Gary Moore atau kayak Steve Ray. Gue pengen punya band waktu, tapi memang leadernya gue gitu, pakai nama gue. Gitu. Tapi punya band yang tetap. Ya, kayak Bon Jovi, misalkan Kayak Stevie Ray Vaughan Stevie gitu Ray kan, Vaughan, nggak berubah-berubah kan. Ya awal-awal iya. Kalau lu memang mau bikin gitu, kenapa nggak lu bentuk? Gue siap loh. Maksa nggak sih?
Gue sampai main dari gue main metal udah, main jazz udah, terus main rock udah, main glam udah. Gue sekarang pengen main yang soul loh. Kok sama black man. Apa namanya? Main sama gue pasti nggak betah. Ntar gue suruh main terus ya. Iya. Capek ntar. Iya ya. Lu workaholic, player holic. Jadi dulu gue waktu awal-awal tuh gue bikin drummer gue tuh namanya Mas Iskandar. Iskandar. Betul. Isman kalau nama panggungnya Isman. Gue tau, kenal nggak ya? Kayak familiar namanya. Orang lama itu bro. Orang lama. Berarti sebelum Bowie ya? Oh jauh. Jauh sebelum Bowie. Orang lama itu. Jadi dia dulu gua Orangnya, oh udah, nggak usah. kurus-kurus. Jadi dia main. Dia dulu tuh vokalis di Big City Blues Band sama Doni Swendra, Mates, Iya. Wush, senior bro. Brewok. Yoi, baru sadar, baru inget gue. Mulai ingat sedikit. Terus ya udah Gun, kita bikin trio aja yuk. Mau gue Mas, cuma Dia seneng main sama orang tua. ya karena gue Iya. nyari drummer yang untuk suka musik seperti ini tuh, Iya. susah men. Iya. Di saat itu ya, Iya benar. maksudnya gue juga nggak mau yang terlalu skillful juga gitu. Nggak dibutuhin juga bro. Iya, maksudnya orang yang karena dia nyanyi juga sambil main drum gitu kan seru kan. Iya. Kita bisa ganti-gantian. Iya, gitu. bisa backing kan. Repertuarnya jadi banyak. Gitu. Pecah lagu, enak Dia pecah not. nyanyi 7 lagu, gua 7 lagu udah 2 session tuh. Gila, Iya kan? Orang-orang lama tuh multi banget sih. Ya, terus gua sempet tuh main di Bali, Padang. Gitu. Nah, Regular? Apa special event? event dong, gua nggak ngambil reguler, mampus gua. Yoi. Reguler Serakah lu. bukan, reguler itu Iya. ada sih sebenarnya waktu awal-awal ada, cuma lama-lama kan kita berpikir jangan reguler dong. Terkikis loh bro. Agak-agak boring nih kita, lagu kita kurang banyak nih. Dan lo terkikis loh. Lo biasa main regular sama lo main event itu beda bro. Gue ngerasain. Main di regular begitu lo balik ke event, lo kok kayak yang kurang kenceng. begitu main event lepas banget. Ih gue ternyata di sini gue bilang. Gue ngerasain banget. Jadi ya, dan gue pada saat itu sama si Jono itu ngapain lagi kita nih? Udah kontak ini. Jadi kita tuh sangat berani untuk mengontak venue, mau main di mana gitu ya. Tuh, googling kan, oh ini nomor teleponnya. Telepon. Biasa kita mau bikin acara di sini, udah langsung ngomong apa namanya? Udah kita sharingnya berapa nih? Dan gue bingung pada saat itu orang-orang Pede banget lo ya. pada mau aja gitu. Gue juga nggak ngerti. Mungkin dulu duit orang masih banyak kali ya. Lo kelamaan di New Orleans kena voodoo. Makanya orang terhipnotis tuh. Enggak, maksud gue tuh sekarang gue mau bikin deal seperti itu nggak bisa. Iya. Ini venue nih. Iya. Benar. Kita udah ngomongin percentage lah, share. Oh udah pada berat. Lo doain Ngorok, abis ini kita punya spesial yang luar biasa spesial. Khusus Amin. Cewek ini. Ini spill aja. Acaranya Ngorok nanti pertama kali Gugun yang main. Lo harus lihat semuanya. Di YouTube TV-nya Ngorok. Serius. Kita doakan. Lo sukses selalu, lo sehat selalu. Lo makin Amin. Lo mau ngasih kaos siapa Gugun? Ini ada dari Ngorok official bikin UMKM-nya Ngorok. UMKM. Dia kurang ajar. Gue order ini zaman Ngorok pertama kali nggak dikasih-kasih. Order gue host di sini. Gila. UMKM. Iklan ini buat Mas Gugun. Gak cukup sama Gugun buat gue aja. Gugun langsing, gue gendut. XXL. Enggak apa-apa. Sedikit. Enggak apa-apa. Sedikit. Gue suka, kan lagi tren kan lagu apa baju lebar-lebar ya. Kayak Agnes Monica. Lo jangan ngomongin royalti gimana bro? Lo mau tuh royalti gimana sih kita ini bro? Nyebelin gak sih royalti ini gimana sih? Nah, lu kan orang industri, di zaman itu lu masih ingat gak? Apakah Wizkid pada saat itu ada sign kontrak? Jual putus. Gue kalau jawab, anak band gue marah gak sama gue ya? Player-player yang lain marah.
labelnya marahin gue enggak. Ya Soalnya labelnya dulu Gong itu kan apa? enggak, gue sama dulu labelnya Bursa musik Gong apa? enggak. Jackson Record gue pertama kali recording. Yang mana Jackson Record albumnya? Jackson Record sebelum ada Hengki, sorry. Tunggu. Belum festival yang single. Oh jauh sebelum festival. Itu tahun 80. Siapa vokalisnya dulu? Abes Roy tuh baru masuk, ada berapa vokalis terus baru Hengki. Gue tuh ganti berapa vokalis berapa kali itu baru Hengki. Oh. Hengki itu yang keberapa gitu. Hengki Tapi yang sebelumnya udah recording. recording Udah, sama Roy. udah ada album. Bukan album single. Oh. Aduh, gua lupa. Kompilasi ya zaman itu ya. Kayak Iya, gue dimasukin bareng sama rilisnya Gong 2000 nggak salah. Makanya langsung gue ini openingnya Gong 2000 turnya Gong 2000. iya itu gue tahu tuh berita itu tuh. Terus pas zaman juga lu tahu ya. kan gue bilang gue tuh ngikutin musik Indonesia sih perkembangannya karena gue suka gitu kan. Gue suka apalagi yang rock gitu ya. Jadi gue tahu apa yang gadis kecil tuh itu Itu 9. Bursa Musik Gong kan? Iya nggak salah. Ya Dia Antono lebih ya? tahu pada gue. Ya gue ngeliat. Dia researchnya lebih ngeri. Iya nonton benar. Nah soalnya waktu itu si Ayat tuh pernah nanya ke gue soal publishing. Oh, Soalnya dia banyak nulis lagu kan. iya dia lebih songwriter. Iya. Dan dia sempat nanya apa namanya? Kayak royalti. Gue lagi gimana sih? Kalau kita nggak punya publishing, siapa yang mau ngolek? Iya. Jadi nggak ada yang namanya direct gitu yang misalnya penyanyi terus bang lagu lu gue pakai ya ini 500.000 nggak ada kayak gitu. Iya benar. Ini memang harus ada ininya, Iya. Union ada medianya itu yang mengkolek. Kayak gue dulu kayak gini nih lagu gue misalnya nih banyak sih sebenarnya di YouTube tuh banyak orang nge-repost. Iya kan? Ada yang terang-terangan ngopi. Iya. Jadi Di-upload lagi. di-upload satu album gua gitu. Banyak tuh, siapapun lah, mungkin Wizkid juga ada. Iya. Banyak kan, ini page siapa nih kok lagu gua di. Cuma dengan adanya publishing yang resmi, itu dia udah dikolek langsung sama dia. Ya, Justru itu keberuntungan kita. Iya. Gak usah di take down. Gak usah di take down, biarin aja. Iya benar. Sampai 2 juta pendengar viewer, ya udah. Oke. Itu, nah Hak itunya langsung. Iya masuk royalti. langsung masuk ke kita. Tapi dengan syarat kita punya publishing yang resmi. Kalau kita nggak punya itu, ya nol. Iya benar. Benar sih. Kayak banyak kan beberapa ya teman-teman musisi yang lama-lama nanya-nanya kayak gitu. Kalau gue kan berdasarkan gue walaupun indie gini, walaupun gue license master license, gue ada kontrak, Iya. tetap ada kontrak gitu lah. Isinya tuh jangka waktu, terus ya berapa persen yang kita dapat. Iya. Dan itu sebenarnya kan banyak banget potongannya itu sebenarnya ya wajar sih menurut gue. Iya sih. Setiap ini kan butuh itu juga. Makanya kenapa gue bikin album banyak? Supaya katalog gue tuh lagu gue tuh banyak. Di situ gue ngeruknya. Iya. Walaupun cuma ya view-nya 8.000, ada 6.000, ada. Tapi kalau banyak, Tapi kalau banyak ya diakumulasi kan. dia langsung gitu orang, oh kayak gitu ya. Iya makanya bikin aja album, gak usah pikirin orang deh. Ya benar juga sih. Gue pernah diprotes juga tuh sama si Topati tuh. Lu ngapain sih bikin album? Baru kemarin album baru, pusing ntar ini lu. Fans lu pusing mau denger yang mana? Ah biarin aja lu, gue bilang. Pusing urusan mereka kok. Tapi akhirnya gitu kan. Iya benar sih. Padahal itu trik gue taunya dari wartawan Jadi senior. kawan-kawan gitaris, musisi atau band yang lain coba contoh Gugun.
Nggak tahu sendiri. Investasi luar biasa. Ya sebenarnya itu investasi sih. Ya, kamu. Ya cuma Pasti jangan sampai nih tiba-tiba dunia nih gelap kan, internet putus, selesai hidup kita. Ya, mudah-mudahan enggak lah. Itu tuh. Selama cybernya masih terlindungi, cover nggak apa-apa. Ini 8 album itu, album musiknya ada? Ada semua. Ada semua. Kameramen kita lagi nyari. Pembajak kameramen gue nih. Di ini ya, ada The Majors di M Block. Kan ada toko CD itu. Di M-Block gitu ya? Ada. Di bawah tuh ya? Di depan, yang di depan dong. Bukannya udah pindah ya? Kan udah pindah gue. Di mana sekarang? Bukan Aldiron bawah, bekas Aldiron bawah. itu. Oh, mungkin pindah yang di Blok M Aldiron itu ya? Mungkin dulu kan Aldiron, sekarang jadi M-Block itu nggak salah, bukan? Wah, ini gimana sih? Wah. Ini gue mulai nge-lag nih, nge-lag bener, mulai nge-lag. Kayak kita ngomong soal royalti segala macem itu harusnya based on kontrak awal kita deal itu sih. Kalau dealnya tidak ada klausa yang Iya, ya kita gimana menuntutnya? Iya benar. Ya kan susah gitu. Dan udah terjadi. Udah terjadi. Susah. Kayak gua pernah Udah sign kontrak soalnya. ada satu lagu soundtrack Laskar Pelangi. Kan Mira Lesmana kan ininya kan. Ya, oh ya Miras kan daerah sini ya. Terus gue nanya pas ketemu dia, itu lagunya bisa gue ambil nggak, Mbak? Bikin lagu baru aja gue. Ya, istilahnya itu udah miliknya Iya. Laskar Pelangi. Dan itu di Trinity kalau nggak salah. Gue minta, gue mau gue ambil, Lo ke Trinity nggak dikasih? udah gue telepon. Oh nggak kasih. Gue kan pakai AV Publishing ini. AV Publishing bilang, kan Mas Gugun yang tanda tangan, mendingan Mas Gugun langsung aja deh. Ya udah gue telepon dong. Gue tuh pengennya katalog gue tuh pengen gue Iya. ambil gitu loh, gue jadiin Lo kolektif satu lagi, lo gitu. jadi punya blog sendiri kan? Nah kayak gitu, maksudnya tuh kayak gitu. Ternyata ya bisa. Oh ya udahlah, gue sempat ketemu Mbak Mira tuh. Dia juga karena lagian waktu kontrak tuh gue inget sih, itu dibayar putus. Putus. Lumayan sih, cuma dibayar putus. Ya sudah terjadi. Tapi kalau gue mau, ya gue rekam ulang. Kalau rekam ulang kan, itu milik gue. Ya benar. Gitu. Ya mudah-mudahan dunia musik Indonesia ini makin settle, terus makin musisi Indonesia makin bisa lebih tenang berkarya, tidak perlu ya tadi repot harus dengan kontrak yang mengikat segala macam. Ya Gun ya, mudah-mudahan kita tetap bisa eksis, bisa membawa musik Indonesia ini lebih baik dan sumbangsi anak-anak negeri ini bisa lebih berdampak positif buat negara ini. Sip. Ngorok, thank you banget udah datang. Gua Agil, Saya Gugun. thank you. Bye. Thank you.